sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ada hadis dhaif. Kalau dhaif, kira-kira diamalin sahabat nggak? Seharusnya kan nggak. Seharusnya nggak. Diamalin tabiin nggak? Enggak. Kalau emang dhaif. Maka Imam Tirmizi, Imam siapa namanya? Dan kawannya Imam Abu Daud punya satu metode. Jika ada satu hadis, menurut kita ahli hadis, kata mereka ini dhaif, tapi diamalkan oleh generasi awal, generasi kedua dan ketiga yang disebut oleh suatu kelompok sebelah, apa namanya, ulama salafus saleh gitu ya. Cara melafaznya bener gak? Salafus saleh gitu ya. Kurang fasih. Ini diprotes sama Banser. Kayaknya menyebut Banser pun kurang soh ini. Banser. Salaf mengamalkan. Yang disebut salaf itu secara mustalah itu generasi awal, pertama, kedua, ketiga, sampai abad ketiga Hijriah. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi mendapati ulama sebelum mereka dan generasi sebelum mereka, kalau ada orang meninggal baca Yasin. Tapi hadis Yasin itu dhaif. Imam Abu Daud meriwayatkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin terhadap orang yang mauta. Yang mauta, yang sakaratkah, sakitkah, atau sudah mati. Baik mati kemarin atau mati 1000 tahun lalu, boleh dibaca Yasin, kan mauta. Hadis ini dhaif, tapi Imam Abu Daud tidak mendoifkannya. Pinteran kita apa Abu Daud? Imam Abu Daud ini seperguruan sama Imam Bukhari. Beliau berdua ini ngaji kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal berguru ke Imam Syafi'i. Kata Abu Daud, jadi Abu Daud ini nulis kitab ke Mekah. Sampai di Mekah, orang Mekah nanya, emang dari dulu orang Mekah nggak banyak nulis kitab kecuali pendahulunya, ya, Al-Humaidi. Kata orang Mekah, Abu Daud, kirim surat, hai Abu Daud, apakah di dalam kitabmu ini semuanya sahih? Dia kirim surat balasan, wa ma sakattu anhu fahuwa salihun. Hadis yang tidak aku komentari maka hadisnya saleh, bukan salafus saleh. Jadi hadis itu enggak hanya hadis sahih, ada hadisun salihun. Ini mustalah ulama salafus saleh. Sekarang kan nggak ada orang pakai begitu. Yang ada apa? Santri NU soleh gitu ya, atau namanya solikun. Ya, soleh-solikun ya. Tapi soleh artinya relevan untuk diamalkan, itu arti soleh. Ini Imam Abu Daud loh yang ngomong. Imam Abu Daud ulama salafus soleh, lebih pinter dari imam-imam yang sekarang, ya. Apakah Albani, apakah Bin Bas, nggak ada apa-apa, ya. Abu Daud langsung ketemu pendiri mazhab. Kata beliau, yang tidak aku komentari riwayatnya maka boleh diamalkan, bagus diamalkan. Kami ceklah ini hadis. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang mati. Ternyata Abu Daud tidak mendhaifkannya. Maka hadis ini wajar dipakai oleh ulama ahlus sunnah aswaja, terutama nahdiyin. An-nahdiyin kan aswaja sekarang banyak, ya. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ada al-wahabiyah.
Banyak yang nggak ridho ya. Aduh, kayaknya ahli bid'ah banyak di belakang. Ini kalau di Quran itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, ini contoh. Ini hadis dhaif, tapi diamalkan ulama salaf. Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, jika ada ulama salaf mengamalkannya, mereka sebut sahih. Sahih. Ya. Mungkin kita dari dulu nanya, kenapa ya majelis-majelis ulama aswaja ini dimulai dari sholawat, ngaji. Kok ada baca-baca ngajinya, baca Qur'annya, ada sholawatnya? Emang di masa Rasulullah ada begitu? Gitu ya? Nah, kita lupa. Di masa Rasulullah, di Sahih Bukhari, di Muslim banyak riwayat ini berkumpul. Kemudian di riwayat Imam Ahmad ada satu riwayat mengenai yang kita kerjakan hari ini. Tadi pada maghrib salawat ya, istighosah ada, khatmul Quran. Nah, amal-amal begini itu ternyata disebut di hadis. Ketika malaikat yang disebut sayyarah atau tawafin, mereka berkeliling ke alam semesta, yang mereka cari cuma siapa yang mereka cari? Di hadis Imam Ahmad disebutkan detail, orang yang memuji ala Allah ya, simbol Allah. Yang kedua, yatluna kitabak, membaca ayat-ayatmu ya Allah. Yang keempat, yazkuruna, mereka menyebut-nyebut namamu ya Allah. Yang keempat, berapa itu tadi? 4 ya, salah angka ya, kesemangatan. Yang keempat, yusalluna ala nabiyyik, mereka bersolawat kepada nabimu. Tuh, satu paket. Dan yang mengamalkan itu hari ini cuma ahlus sunnah wal jamaah yang ada di negeri kita. Yang lain-lain udah banyak ditutup majelisnya. Di Mesir udah banyak ditutup ya. Ya, di Mesir bukan bid'ah, emang ya negaranya begitu ya. Udah apa namanya? Semenjak pandemi inilah. Kiai-kiai pandemi tetap buka. Karena itu perjuangan. Ya. Benar Kiai, selama pandemi kita masih majelis, nggak ada masalah, nggak ditangkap, ya nggak ditangkap kan? Karena pakai masker kan? Masker pas masuk, duduk nggak. Malah kiai-kiai kita dijaga sama aparat. Di sana enggak. Antum coba buat majelis. Saya waktu ke Uzbek ziarah ke Imam Maturidi. Jadi kita kan akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saya baca Yasin di sana, dan itu baca Yasin paling nikmat yang saya baca seumur hidup. Sampai hari ini belum pernah baca surat Yasin senikmat baca surat Yasin di makbarahnya Imam Abu Mansur Maturidi di Samarkand. Ya. Gaetnya kita udah nyampe malam. Kata orang kampung, exit. Bisa bahasa Inggris juga orang sini. Kita ngomong bahasa Inggris nggak bisa dia. Bahasanya bahasa Tajikistan. Saya bilang, tenang, walinya udah nunggu. Saya bilang gitu dah. Kita juga bingung walinya siapa. Kita patihain aja, patihain terus. Bener, saya sampai di gerbang sudah ada yang nunggu. Udah dikunci, udah digembok. Udah tengah malam kita datang. Kata dia, saya kan pakai kopiah hitam. Antara Rais As-Safar. Padahal bukan. Saya bilang naam. Padahal Raisnya di belakang. Yang penting bisa masuk. Ya. Masuklah kita. Ketika masuk, bahasa Arabnya cakep sekali ini orang. Saya tanya, ente punya majelis nggak? Jamaahnya banyak nggak? Dia bengong sama kita. Ente apa-apaan sih? Kami di sini ngumpul 5 orang, tangkap. Ngajar harus izin dari pemerintah. Nggak dapat izin pemerintah, bubarin. Begitu. Coba kiai-kiai ini mana mau di sertifikasi ustadz, nggak mau. Kecuali ada warna apa ya, ada angka-angkanya, pasti mau ya. Nggak bakal mau. Kiai-kiai itu akan terhambat ketika mereka dikasih sijil ya. Tuh kan, baru ada yang ngomong mau atas ada rekeningnya ya. Ini negeri alhamdulillah kita bersyukur sekali ya, alhamdulillah. Ulama salafus soleh
amalannya dulu seperti yang kita amalkan hari ini, baca Quran, sholawat berjamaah, zikrullah berjamaah, ya, muji-muji Allah, kajian-kajian, membaca ayat suci. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Dan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah asbab kenapa negeri kita, ya, Covid begini, Indonesia termasuk negeri paling santuy, ya. Inflasi nggak begitu, tahu inflasi nggak? Kalau orang Sunda kan inflasi, resesi nggak begitu, santai aja. Covid nggak Covid, solar udah naik, mobilnya ganti aja. Menghajib, negeri ini ajib. Allah berkahi, alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya yakin ini berkah. Dulu ulama kita baca Yasin, baca Quran, baca sholawat di negeri ini. Tanah ini diberkahi, ya. Baik.